Pejabat gak ada mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditangkap tuh protokol ini. Menghina kau ya? Menghina. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Seandainya sekarang ini, zaman ini, ada Fir'aun berkuasa di sini, terus ada juga Nabi Musa. Kira-kira bapak ibu ikut Nabi Musa atau ikut Fir'aun? Yakin? Fir'aun punya negara, punya menteri yang hebat, Haman, duit sama dia semua. Semua rakyat takut sama dia, yang melawan dia dibunuh. Sedangkan Nabi Musa cuma punya tongkat satu aja. Miskin lagi, penggembala kambing. Nah, sekarang saya tanya lagi, ikut Fir'aun atau ikut Nabi Musa? Anda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim. Wa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah pengajian Darut Tauhid di Masjid Al-Latif Blok M Jakarta yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalender Hijriah ini diklaim atau disebut oleh banyak orang sebagai kalender Islam. Padahal ada dua kalender di dunia ini. Satu kalender matahari, Syamsiyah dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Inggrisnya Solar Calendar. Itu juga ada di Quran ditulis oleh Allah SWT. Jadi dua-dua kalender itu layak dipakai oleh orang Islam karena ada di dalam Al-Quran. Saya tidak mengatakan kalender Qamariyah ini kalender Islam dan kalender matahari kalender Kristen. Tidak, karena dua-duanya ada di Quran. Kalau boleh saya mengatakan dua-duanya kalender Islam. Dan dua-duanya dipakai untuk ibadah dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran, beberapa ayat Quran menyinggung tentang penggunaan kalender matahari dan kalender bulan. Misalnya kalender matahari. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 12 atau surah Bani Israil ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna al-laila wan-nahara ayatain. Dan Allah telah jadikan malam dan siang itu ada dua tanda. Tanda malam apa? Bulan. Tanda siang apa? Dan Allah telah jadikan malam dan siang itu ada dua tanda. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Kami hapus tanda malam yaitu bulan.
Dan kami terbitkan tanda siang yaitu matahari, mubsirah, terang benderang. Matahari terang benderang. Untuk apa matahari diciptakan terang benderang? Dalam ayat ini Allah jawab dua alasannya, dua kepentingannya, dua keperluan untuk membuat matahari itu terang benderang. Yang pertama katanya, litabtaghu fadlam min rabbikum, agar kamu mudah cari rezeki dari Tuhan. Di siang ini dibuat matahari terang agar manusia gampang cari rezeki. Kerja siang lebih gampang daripada kerja malam. Kerja siang nggak perlu lampu, kerja siang bergairah, orang juga ramai, dan kondisi tubuh manusia itu diciptakan Allah siangnya untuk kerja, malam untuk istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan siang untuk cari nafkah. Wa ja'alna al-laila subata, kami jadikan malam untuk tidur. Sekitar 25 tahun yang lalu saya pernah ceramah di mobil oil di Lok Sukon, Aceh Utara. Rutin setiap bulan. Saya datang dari Medan. Satu hari saya kalau ceramah itu kadang-kadang tidur di rumah teman, almarhum Haji Solfanur. Kadang-kadang saya tidur di mes. Satu hari saya tidur di mes mobil oil. Tiba-tiba di atas meja itu ada sebuah majalah berbahasa Inggris. Ketinggalan, mungkin orang bule punya, orang Amerika punya tinggal. Saya baca, di situ ada penelitian baru ditemukan bahwa manusia kalau dia tidur di bawah jam 12 malam, maka tubuhnya memproduksi enzim yang mampu memperbaiki kerusakan-kerusakan sel yang terjadi pada diri orang itu. Dan zatnya zat asam apa gitu, saya lupa namanya. Tetapi kalau dia tidur di atas jam 12 tidak diproduksi zat itu, sehingga kerusakan sel tubuhnya tidak terperbaiki. Kalaupun dia tidur selama 2 hari 2 malam di hari Sabtu dan hari Ahad untuk mengganti seluruh kerusakan tubuh yang dia bergadang, tidak tidur malam itu tidak akan terganti. Oleh karena itu Mas Irama bilang begadang jangan begadang. Kalau terlalu banyak begadang, rusaklah tubuh kita. Makanya Mas Irama lebih dulu tahu dari peneliti. Sebab saya SD Mas Irama udah ngarang lagu begadang. Hebat juga Roma itu, tahu juga dia penelitian itu. Walaupun belakangan penelitian itu datang. Lagu Roma itu diciptakan saya masih sekolah dasar. Dan saya membaca penelitian itu saya sudah sarjana. Berapa jauh. Tapi Quran 1400 tahun yang lalu sudah beritahu. Malam untuk istirahat, memperbaiki kerusakan sel yang terjadi pada diri kita. Siang kita bekerja. Jadi manusia itu diciptakan matahari terang untuk manusia bisa bekerja di siang hari. Litabtaghu fadlam min rabbikum, kamu bisa cari rezeki dari Tuhanmu dengan gampang. Jin kerja malam. Jin kerjanya malam. Siang dia tidur. Jadi maghrib jin keluar. Kita maghrib sudah tidur, sudah di masjid, sudah pulang kerja. Gitu. Subuh kalau jin kesiangan dia akan mengubah dirinya menjadi lipan atau ular. Dia nggak sempat pulang ke rumahnya, dia mengubah dirinya jadi lipan atau ular. Makanya Nabi dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan kepada kita, hadis Sahih Bukhari Muslim, jika kamu dalam rumah ketemu ular atau lipan di siang hari, jangan bunuh. Ajak bicara dulu. Kamu kalau lipan atau ular jelmaan jin, keluar dari rumah saya. Kalau dia keluar jangan bunuh. Berarti dia jin. Kamu kalau jelmaan jin keluar, tiba-tiba dia angkatnya kepalanya, ini berarti ular asli. Tepuk aja kepalanya. Kalau dia jin, kita nggak ajak bicara, kita bunuh, nanti kita akan ditangkap oleh keluarga jin dan kita akan dihukum qisas, dihukum mati oleh jin. Itu hadis Bukhari Muslim. Di jin itu kalau kesiangan dia berubah jadi lipan dan ular. Malam jin kerja, siang dia tidur. Kalau manusia siang kerja, malam tidur. Kalau ada manusia kerja siang malam, itu memang lebih parah dari jin itu. Oleh karena itulah di mana-mana pekerja yang shift,
Berganti-gantian itu nggak boleh dia tiap malam kerja terus, nggak boleh. Pasti dia malam nanti kena siang, siang dia kena malam. Kalau terus malam memang gajinya lebih besar. Tapi umur 40 dia udah batuk-batuk, muntah darah, mati, jandalah istrinya. Jadi ini penting diberitahu oleh Allah dalam Quran. Mau bekerja, kerjalah siang. Waja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu untuk cari nafkah. Yang kedua, apa fungsi matahari? Kata Allah, walita'alamu adadas sinina wal hisab. Ini surah Al-Isra atau Bani Israel ayat 12. Dan kami jadikan matahari terang benderang itu untuk kamu mengetahui bilangan tahun apa? Dengan matahari itu kamu bisa menghitung tahun apa? Ya, tahun Masehi, tahun matahari. Tahun matahari atau Syamsiah. Hanya saja orang Nasrani mengambil patokan tahun satunya itu berdasarkan tahun Syamsiah, tahun matahari. Sekarang sudah 2017 tahun kelahiran Nabi Isa. Patokan tahunnya. Kalau kita patokan tahunnya itu mengambil dari pindahnya Nabi, bukan dari lahirnya Nabi. Sehingga baru 1439 tahun. Itu pun ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini tahun matahari. Ada di Quran. Wal hisab, dan perhitungan waktu. Selain tahun, perhitungan waktu. Jam subuh, jam zuhur, jam asar, jam maghrib, jam isya, itu berdasarkan matahari. Bukan berdasarkan bulan. Kita sholat zuhur pakai matahari apa pakai bulan? Matahari gelincir di atas kepala, bahasa Arabnya zawal. Kita sholat zuhur. Matahari miring, doyong ke barat, bayang-bayang sepanjang tubuh aslinya. Masuklah waktu asar, kita cerita matahari. Ketika matahari huruf, hilang dari pandangan mata, tenggelam, matahari, sholat, maghrib. Ketika cahaya matahari yang tinggal di langit, yang bernama syafaq merah, menghilang dari pandangan mata, waktunya sholat. Dan ketika fajar, cahaya matahari fajar menembus langit, muncullah cahaya putih di langit. Kalau cahayanya itu vertikal lurus ke atas, itu fajar kadzab, fajar dusta. Tapi ketika cahaya putih itu kemudian melebar horizontal, merata gitu, dari barat sampai ke timur, maka itulah fajar shadiq, fajar asli, fajar jujur. Di situ waktunya sholat subuh. Ketika matahari setombak di sebelah timur, maka waktunya sholat duha. Kita sholat pakai matahari. Dan itu ditulis di Quran. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan Allah atas orang beriman pada waktu yang Allah tetapkan. Jadi waktunya bukan Nabi yang menetapkan. Yang menetapkan waktu sholat Allah, bukan Nabi. Nabi pulang Isra dan Mi'raj sebelum subuh. Berangkat habis Isya. Belum ada sholat Isya, belum ada sholat subuh, belum ada. Waktunya sudah ada, ta'asya, waktu makan malam. Pulang sebelum subuh. Tapi Nabi nggak sholat subuh. Walaupun sudah diperintah sholat 5 waktu. Kenapa Nabi nggak sholat subuh? Nggak tahu bagaimana caranya. Sholat yang 5 waktu itu apa-apa saja Nabi nggak tahu. Diperintah sudah di langit. Waktu Isra dan Mi'raj. Tapi Nabi nggak sholat di waktu subuh. Menurut hadis Tirmidzi dan Abu Daud, dalam kitab mana saja mazhab Syafi'i, Kitabus Shalah, dalam Kifatul Akhir halaman pertama Kitabus Shalah, datanglah malaikat Jibril alaihi salam mengajak Nabi sholat zuhur berjemaah di Ka'bah. Waktunya zawal, ketika matahari gelincir. Jadi sholat yang pertama kali dilakukan Nabi bukan sholat subuh. Meskipun waktu subuh Nabi sudah di bumi. Makanya disebut sholat zuhur, bukan disebut sholat zawal. Karena harusnya sholat zawal.
Waktunya zawal kok. Yang lain kok waktunya waktu semua. Waktu asar, sholat asar. Waktu maghrib, sholat maghrib. Waktu isya, isya. Waktu matahari subuh, sholat. Kenapa waktu zuhur, sholat zuhur, nggak sholat zawal? Kata Imam Taqiyuddin, pengarang kitab Kifatul Akhyar, dalam footnote-nya dia mengatakan karena ini awwalu ma zuhara bihi shalah. Inilah sholat pertama yang dizohirkan, yang diperlihatkan kepada seluruh alam semesta ini oleh Rasulullah SAW pertama kali. Makanya disebut sholat zuhur, zohir, kelihatan. Bahasa Inggrisnya shown for the people, ditunjukkan kepada manusia. Nah kalau kalender matahari kita bilang kalender orang Nasrani, hilanglah kepentingan sholat kita yang paling utama justru pakai kalender matahari, pakai hisab matahari. Di sini kan wali ta'lamu adada sinin, bisa kamu hitung tahun matahari, wal hisab dan waktu matahari. Sholat pakai matahari kok. Jangan serahkan kalender matahari ini kepada orang Nasrani. Mereka memang memakainya, tapi bukan temuan Nabi Isa. Kalender matahari tidak temuan Nabi Isa alaihissalam. Kalender matahari sudah dipakai suku Maya 5.000 tahun yang lalu. Jauh sebelum Nabi Isa lahir. Hanya saja 70 tahun sebelum Nabi Isa lahir, Julius Caesar, Raja Romawi yang menjajah Palestina, waktu itu beliau menyusun kalender matahari ini dan dipakai di seluruh jajahan Romawi. Saat itu Palestina dijajah Romawi. Waktu Nabi Isa lahir, gubernur Palestina Pilatus orang Romawi. Maka Nabi Isa ditulislah hari lahirnya menurut kalender Romawi. Dan bulan-bulan yang 12 itu nama dewa-dewa orang Romawi. Januari, Februari, Maret, April itu nama-nama dewa-dewanya orang Romawi. Bukan nama-namanya murid Nabi Isa alaihissalam. Dan ditulis Nabi Isa lahir itu 1 Januari 2000 tahun 1000 Bapak tahun 0 tahun 1 2017 tahun yang lalu. Berarti kan sebelum Nabi Isa sudah ada orang ditulis dia. Sama juga dengan tahun bulan Qamariyah, bukan hasil temuannya Nabi Muhammad. 5.000 tahun sebelum Nabi Muhammad sudah dipakai kalender bulan oleh suku-suku yang ada di Mesopotamia. Sehingga Nabi Ibrahim pun sudah pakai kalender bulan. Rajanya namanya waktu itu Namrud. Sudah pakai kalender bulan. Orang Parsi juga sudah 5.000 tahun sebelum Rasulullah lahir sudah pakai kalender bulan. Romawi pakai kalender matahari, Parsi pakai kalender bulan. Cina, Deng Xiaoping dan kawan-kawan itu sudah pakai kalender Cina 2.600 tahun lebih. Kalender bulan. Berdasarkan peredaran bulan. Makanya hari pestanya orang Cina itu Cap Gome. Hari 15 bulan, Cap Go 15 Meh bulan, Cap Go Meh hari 15 bulan, hari bulan purnama. Orang Cina juga pakai kalender bulan, bahkan 1.000 tahun lebih sebelum kita memakainya. Sebelum Nabi Muhammad lahir, orang Arab sudah pakai kalender bulan. Sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Udah ada tanggalnya, udah ada bulannya. Makanya Nabi Muhammad lahir ditulis. Lahir tanggal 12. Bulan Rabiul Awal. Sudah ada. Hari Senin. Nah, udah ada harinya, udah ada. Senin, Isnin, Salasa. Isnin itu hari kedua. Salasa hari ketiga. Arba'ah hari keempat. Paham? Khamis hari kelima. Sabat hari ketujuh. Ahad hari pertama. Udah ada hari-harinya, udah ada. Bulannya udah ada. 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah bulan-bulan Hijriyah supaya dihafal itu. Makanya Rasulullah tulis tanggal 12 bulan Rabiul Awal hari Senin. Sudah ada harinya, tanggalnya, bulannya udah ada. Yang belum ada adalah patokan tahunnya.
Mereka memakai tahun kejadian besar aja yang terjadi di Mekah. Masuk ular besar ke Ka'bah disebut tahun ular. Terjadi banjir, tahun banjir. Terjadi perang Fijar, tahun perang Fijar. Datang gajah ke Mekah disebut tahun gajah. Tahunnya itu tergantung situasi aja. Terjadi kebakaran, tahun kebakaran. Belum dipatok tahun satunya kapan. Kalau Julius Caesar mematok tahun satunya itu zaman Julius Caesar, tapi orang Nasrani mematoknya ketika Nabi Isa lahir sebagai tahun satunya. Cina sudah mematok tahun kalender sudah 2660 tahun kalau nggak salah saya Cina. Tahun bulan. Julius Caesar pakai tahun matahari. Nasrani pakai tahun matahari. Diperbaiki kalender Julius Caesar itu oleh seorang pendeta Kristen namanya Gregory. Pendeta Gregory. Makanya kalender yang sekarang disebut Gregorian Calendar. Gregorius. Nama pendeta itu Gregorius. Nah pendeta ini memperbaiki kalender Julius Caesar yang keliru. Karena Julius Caesar nggak tahu bahwa setiap 4 tahun sekali mesti ditambah sehari. Jadi hilang tahun kabisatnya, jadi dia kurang. Harusnya 365 hari, seperempat hari. Sehingga 4 tahun sekali jadi 366 hari. Julius Caesar nggak tahu tahun kabisat, diperbaiki oleh Gregorius. Sehingga pada saat itu loncat 14 hari. Kalendernya tanggal 1 langsung tanggal 15. Diperbaiki oleh Gregorius. Maka disebutlah Gregorian Calendar. Kalender solar kalender yang dipakai sekarang itu. Nah, tahun bulan bukan dibuat oleh Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad lahir sudah dipakai. Tapi penetapan tahun satunya itu yang menetapkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar bin Khattab tulis surat kepada Raja Romawi dari Amirul Mukminin, dari rajanya orang beriman. Kirim surat, diterima sama Raja Romawi, ditulis balasannya. Kami Raja Romawi sudah menerima surat dari orang Islam, rajanya orang Islam, yang tidak pakai hari, tidak pakai tanggal, tidak pakai bulan, tidak pakai tahun. Marah Umar bin Khattab. Kurang asem. Dikirain kita bodoh apa? Primitif. Kita sudah tahu hari, tanggal, bulan. Tulis. Tulis jawabannya. Hari ini, tanggal sekian, bulan sekian. Tahunnya. Masa tahun marah? Tahun tersinggung? Tahunnya bagaimana? Kita tetapkanlah tahun satu kita waktu Nabi lahir. Diusulkan begitu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nggak usah. Orang Nasrani sudah memakainya tahun lahirnya Nabi Isa. Wah kalau begitu kapan ya? Waktu perang Badar. Ngingetin perang orang Islam kayaknya kok jahat banget perang. Padahal kita membela diri, kita diserbu. Kira-kira banyak alasan terakhir. Udahlah, waktu pindahnya Nabi aja. Tahun satunya waktu hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Setuju semua, ditulis langsung tahun 17 langsung. Langsung tahun 17 Hijriah. Ibu-ibu dengar aja, nggak ngerti dengar aja, jangan ngobrol. Nggak ngerti paling nggak nanti anak ibu ngerti. Paling nggak cucu ibu ngerti. Nah, sholat pakai kalender matahari. Puasa dua-duanya kita pakai. Puasa dua-duanya kita pakai. Bulan, hisapnya bulan kita pakai, hisapnya matahari kita pakai. Perhitungan waktu mataharinya kita pakai, perhitungan waktu bulannya kita pakai. Untuk menentukan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal, kata Nabi dalam 16 hadis sahih, sumu li ru'yatihi. Puasalah kamu kalau kamu sudah lihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi. Berhari raya Idul Fitrilah kamu kalau kamu sudah lihat bulan. Fa in humma alaikum, kalau bulan enggak kelihatan olehmu, fasti'mali Sya'ban bi 30 yauman. Genapkanlah Sya'banmu 30 hari. Baru hari ke-31-nya kamu hari raya lebaran. Jangan buru-buru. Enggak kelihatan bulan udah besok aja daripada lontongnya basi. Wah. Kalau kau enggak lihat bulan kata Nabi, genapkan bulanmu. Ramadan jadi 30 hari. Sya'banmu jadi 30 hari. Karena bulan itu perhitungannya Komariah, kalau enggak 29 hari, 30 hari. Enggak ada 31 hari itu enggak ada. Jadi puasa itu menentukan 1 Ramadan tuh lihat bulan.
Sedangkan waktu makan sahur dan waktu bukanya lihat matahari. Sahur fajar. Begitu fajar siddiq muncul berhenti makan. Ghurub matahari tenggelam makan. Jadi ukurannya bukan jam, tapi matahari tenggelam. Di Indonesia enak lah, rata-rata 12 jam, paling lama 14 jam. Kalau di luar negeri beda. Tahun lalu di Eropa, di Norwegia 22 jam baru matahari tenggelam. Ayo, puasalah 22 jam. Wow, hebat. Ya, karena musim panas. Nanti kalau musim dingin, 6 jam udah buka. Belum lapar udah baru makan dan makan lagi. Itulah untungnya. Jangan dihitung waktu musim panas saja ya kan. Apakah mampu? Mampu. Saya pernah puasa 20 jam, 18 jam biasa. Enggak kaget-kaget amat, malah senang juga. Baru buka, tarawih, sahur lagi. Tapi kita keliru sering. Kita hitungannya Jakarta. Dan dikasih tahu orang bandelnya bukan main. Itu ciri-ciri orang Indonesia itu. Giliran dinasihati ulama ada aja ngelesnya. Giliran mati dibawa ke masjid. Tolong dong ulama sholatin. Ini kan wajib. Kemarin lu gak mau nurut. Sekarang mati minta sholatin. Kita sholatin juga tapi ya gak ikhlas lah. Ini saya pernah naik kapal terbang bulan Ramadan. Jam 6 sore pada makan semua. Orang Mugarinya antar makan. Saya ditawari, makan? Enggak, mana? Saya belum waktu buka kok. Buka jendela. Sebelah saya nanya, kok nggak buka Pak? Matahari masih ada. Iya, saya pinggir jendela yang tengah lihat. Iya ya. Saya ikut Pak Kiai lah. Nanti kamu lapar ikut saya. Udah saya ikut Pak Kiai. Ya udah yang lain makan semua sebelah sini, yang pinggir kanan makan. Nah, tutup jendelanya. Jam 7 dia bilang, Pak Kiai, udah maghrib belum? Saya buka jendela, masih ada matahari. Ya dia jam 8 kan? Lagi Pak, udah buka belum Pak? Buka matahari masih ada jam 8. Dia udah mulai pucat. Jam 9 nanya lagi, udah waktunya buka Pak. Kita lihat matahari itu masih ada. Diam dia, udah mulai berkerut keningnya. Jam 10 bilang, Pak udah waktunya buka ya? Saya buka. Belum masih ada matahari. Mungkin karena kita di atas Pak, jadi mataharinya gak hilang-hilang. Udah mulai ragu dia sama Kiai. Dan saya bilang, kamu kalau mau makan, makan aja. Jangan mau ikut saya, kamu sengsara kamu ikut saya. Hampir jam 11 baru matahari hilang. Oh, jam 11 malam hampir udah matahari hilang. Baru saya ketik, ting dong, datang pelayannya. Saya mau buka puasa, teh manis sama roti yang adalah. Roti habis. Apa yang adalah? Dibawalah risol, udah angus pula itu. 2 biji. Satu saya makan risol angus, kawan itu makan risol angus. Itu teh manis, begitu buka puasa saya doa, saya nangis, terseduh-seduh saya nangis. Yang sebelah kanan bilang, tuh makanya bukanya jam 6 aja. Sok aneh-aneh sih, kelaparan jadi nangis ya. Dikirain kita nangis karena kelaparan. Saya baik itu nangis berdoa, ya Allah hari ini aku tunduk dengan aturanmu. Puasa dengan aturanmu ya Allah. Mulai dari fajar sampai tenggelam matahari. Tsumma atimmu siyama ilal lail. Kusempurnakan puasa ini sampai malam hari. Seperti Quran dan hadis memerintahkan. Aku puasa 20 jam hampir ya Allah. Karena engkau dan karena nabimu. Kalau udah begini sengsaranya aku lapar ya Allah. Masuk neraka juga memang sial kali lah aku ya Allah. Itulah saya nangis itu. Udah nurutin Allah tahu-tahu masuk neraka sial banget itu. Itulah tangisan seorang muslim. Dan indah itu dulu. Kemudian saya pergi Amerika kemana-mana ya bulan puasa memang. Kadang-kadang 18 jam. Kadang-kadang kena di satu negeri 20 jam. Biasa saja lah.
Ternyata puasa pakai dua-dua perhitungan matahari dan bulan. Jangan kita bilang kalender matahari orang Nasrani punya, rugilah kita. Di sana nggak ada ditulis di Injil, carilah halaman Injil, nggak akan ada menceritakan tentang kalender matahari. Mereka pakai kalender matahari karena jajahan Romawi. Kalau kita pakai matahari bulan karena Quran menyuruhnya. Haji kita pakai kalender bulan. 8 Zulhijjah pakaian ihram untuk haji. Kita pakai kalender. 9 Zulhijjah kita di Arafah wukuf. 10 Zulhijjah melontar jamroh Aqabah saja. 11, 12, 13 kita mabit di Mina melontar jamroh tiga-tiganya, Ula, Wusta, Aqabah. Semuanya pakai kalender bulan. Tapi waktu melontarnya, waktunya itu dimulai dengan matahari juga. Wukuf di Arafah setelah gelincir matahari. Sampai tenggelam matahari maksimal sampai tengah malam. Mabit di Musdalifah tengah malam. Melontar jamroh Aqabah setelah terbit matahari sampai tenggelam matahari. Pakai apa? Matahari. Bayar zakat juga pakai bulan. Oh iya, malam 1 Syawal wajib bayar zakat fitrah. Kapan mulainya? Maghrib, pakai matahari juga. Sampai sebelum khotib Idul Fitri naik mimbar, matahari juga. Berhentilah mengatakan kalender matahari orang Nasrani punya. Kalender matahari kita punya. Kenapa? Ada di Quran. Dipakai untuk ibadah yang terpenting dalam syariat Islam. Ada ditulis di Quran surah Bani Israil ayat 12. Sedangkan Qamariyah ditulis dalam surah Yunus ayat 5. Walladzi ja'ala syamsa dhiya'a. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari mengeluarkan api. Ini 1400 tahun yang lalu loh. Ketika manusia menganggap matahari dan bulan sama-sama mengeluarkan api, Quran mengkoreksinya. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari dhiya'a, pelita mengeluarkan api. Wal qamara nura, dan menjadikan bulan hanya nur. Nur, pantulan cahaya matahari. Bulan tidak, dia nggak mengeluarkan api. Tapi matahari jelas dia mengeluarkan api. Wal qamara nura, sedangkan bulan hanya mengeluarkan cahaya pantulan. Wa qaddarahu manazil, dan Allah telah jadikan atau tetapkan atau takdirkan bulan itu manazil, memiliki beberapa orbit-orbit, garis edar. Manzil 1 garis edar. Manazil 4 atau 5, banyak kami. Ini sebelum sains berdiri. Bulan punya garis edar yang banyak. Sekarang manusia paling tidak sudah tahu 4 garis edar bulan. Pertama, putar diri sendiri, rotasi. Kedua, ikut bumi, memutari bumi. 1 kali putar bumi namanya 1 bulan. Kemudian ikut bumi mengelilingi matahari, 1 kali ikut 1 tahun. Kemudian ikut matahari berjalan di galaksi Bima Sakti dalam posisi yang tidak berubah 1 derajat pun keadaan posisinya, dengan kecepatan yang sama teratur. Udah 4. Bulan punya 4 manzil sekarang orang tahu. Sedangkan matahari tidak ada manzilnya. Maka kalau ada orang mengatakan bumi itu datar, matahari yang mengelilingi matahari ialah yang mengelilingi bumi, udah pasti keliru, karena Quran nggak ada cerita matahari itu punya manzil. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, adalah matahari berputar hanya pada sumbunya saja. Quran surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Matahari hanya berputar pada sumbunya saja. Itu adalah ketetapan dari Tuhanmu yang maha perkasa.
wal qamaru qaddarnahu manazil. Sedangkan bulan kami tetapkan garis edar yang banyak. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak akan mendului perjalanan bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Sedangkan malam yaitu bulan tidak akan mendului siang yaitu matahari. Wa kullun fi falaki yasbahun. Kedua-duanya berada pada jalur falaknya masing-masing, garis edarnya masing-masing. Di situ orang harus ngerti betapa hebatnya Quran 1400 tahun yang lalu udah cerita ini. Allah menjadikan matahari berapi dan menjadikan bulan memantulkan cahaya saja nur. Dan Allah takdirkan, tetapkan bagi bulan itu beberapa garis edar, manzil. Untuk apa? Dijawab. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Agar dengan manzil bulan itu kamu bisa menghitung tahun apa? Tahun apa? Tahun bulan. Dengan garis edar bulan kamu bisa hitung tahun apa? Tahun bulan wal hisab dan perhitungan waktu bulan. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah kami Allah menciptakan yang sedemikian itu kecuali dengan yang benar saja. Hak. Tidak akan ada kebatilan, tidak ada kekeliruan di situ. Pasti 100% benar. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Diterangkan ayat ini kata Allah untuk orang yang berakal. Orang bego enggak ngerti nih. Ada satu ayat lagi yang hebat. Memang saya tadi enggak persiapan mau ceramah ini nih karena dibilang mau ceramah apa ya Ustaz? Ini aja karena kebetulan sudah tahun baru, kita mau cerita dulu tentang tahun baru. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 25. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinin wasdadu tis'a. Dan diam Sahibul Kahfi itu mati di dalam goanya. Sahibul Kahfi mati dalam goa. Walabithu fi kahfihim, mereka diam di dalam goa itu. Salasami'atin sinin, 300 tahun lamanya. Berapa tahun? 300 tahun lamanya. Wasdadu tis'a. Atau ditambah 9. Ini ajaib, ini ayat. Kenapa gak dibilang 309 tahun aja? Sahibul Kahfi mati di dalam goanya 309 tahun. Kenapa mesti 300 tahun? Atau ditambah 9? Ayo. Karena kalau dibilang 300 tahun Masehi, orang yang pakai kalender bulan akan katakan salah. 309 bukan 300. Tapi kalau dibilang 309 tahun, orang yang pakai kalender matahari, orang itu akan mengatakan salah. Bukan 309 tahun, yang betul 300 tahun. Maka Quran bilang 300 tahun atau ditambah 9. 300 tahun matahari atau 309 tahun bulan. Oh, mana ada kitab sehebat ini. Makanya saya masuk Islam. Benar. Ibu saya Cina, saya enggak jadi Cina. Kakek nenek saya Cina, saya enggak Cina juga. Tapi saya Islam. Hebat ini juga. Berapa tahunkah Sahibul Kahfi diam di dalam guanya? 300 tahun matahari atau 309 tahun bulan. Memang begitu, setiap 30 tahun matahari menjadi 31 tahun bulan. Jadi kalau ada anak muda ini umur 30 matahari, berarti tahun bulannya sudah 31 tahun.
Kalau ada ibu-ibu yang hadir yang sudah umur 60, berarti sudah umur 62 tahun Masehi. Kalau ada yang umur 90, pasti nggak ada. Kalau ada yang umur 100 tahun, berarti 103 tahun bulan. 300 tahun Masehi berarti 309 tahun bulan. Al-Kahfi ayat 25. Jadi dari sini saya ingin mengubah pola pikir semua yang hadir ini. Berapa ribu orang ini. Ditambah yang nonton video ini semua. Ubahlah mindset kita, pemikiran kita bahwa tahun matahari adalah milik kita kaum muslimin, ada di Quran. Dan tahun bulan juga milik kita, di Quran ada ditulis. Di banyak-banyak ayat yang sudah saya bahas tadi. Banyak yang lain, tapi mau nggak majulah ngaji kita, sini aja lah. Ini udahlah, cukuplah fondasinya untuk mengubah mindset kita. Paham? Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, kita berharap akan bangkit. Kebangkitan Islam dijangka atau diprediksi oleh Rasulullah SAW adalah 700 tahun kedua. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, akankah Islam berjaya?" Waktu itu Islam kan masih kecil. Nabi wafat, Islam baru 124.000 orang Islam. Sementara tentara Romawi 1 juta, tentara Parsi 1 juta. Superpower dunia waktu itu Romawi Parsi itu tentaranya saja 2 juta, belum rakyatnya. Sementara orang Islam dihitung dari yang paling tua sampai yang baru lahir, itu cuma 124.000 orang ketika Rasulullah wafat. Kecil sekali. Sebelum Rasulullah wafat, Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasul, akankah Islam berjaya?" Rasulullah menjawab, "Iya, Islam akan berjaya selama 700 tahun. Dan memimpin dunia selama 700 tahun. Kemudian, akankah Islam hancur?" Iya, kata Nabi. Setelah 700 tahun memimpin dunia, Islam hancur sehancur-hancurnya. Di seluruh dunia Islam dijajah asing. Satu-satunya Islam, negara Islam yang tidak dijajah asing, Turki. Tapi dia hancur dari menguasai dunia dari sampai Eropa sana, Turki Utsmania. Tiba-tiba hancur, tinggal kecil Turki yang sekarang ada itu aja lah yang tidak dijajah asing. Maka Islam 700 tahun berjaya, 700 tahun hancur, dijajah di seluruh dunia. Kemudian Sayyidina Huzaifah nanya lagi, "Akankah Islam berjaya lagi ya Rasul?" Iya. Setelah kehancuran 700 tahun, Islam akan bangkit 700 tahun lagi. Dan kebangkitan kedua adalah dimulai dari timur. Rasulullah menyebut timur Samudra. Ada satu kerajaan di Aceh dulu namanya Kerajaan Samudra. Samudra. Kemudian Samudra dengan Pasai bergabung menjadi Samudra Pasai. Samudra Pasai jauh ratusan tahun sebelum Belanda datang sudah Islam. Rajanya bernama Merah Silu, kemudian mengganti nama menjadi Malikus Saleh karena kebetulan raja yang di Mekah waktu itu, Syarif Mekah, namanya Malik As-Saleh juga. Malikus Saleh, kemudian anaknya Zainal Abidin dan Zainal Abidin II, Zainal Abidin III masih remaja dibawa Cheng Ho ke Cina. Dilatih sekolah di Cina tapi terbunuh di Cina. Sehingga tidak pernah pulang lagi itu Raja Samudra Pasai yang ketiga, Zainal Abidin itu. Tapi itu Samudra Pasai gabungan dari Kerajaan Pasai yang ada di Perlak dengan Samudra yang ada di Aceh Utara. Jadi Samudra Pasai. Jauh sebelum itu Islam sudah hadir ke Indonesia. Dibawa oleh seorang sahabat Nabi namanya Syekh Mahmud. Beliau tahun 48 Hijriah sudah berkubur di Barus, Sumatera Tengah. Kuburannya sekarang bisa diziarahi. Naik anak tangganya 800 anak tangga di atas gunung. Kalau ibu-ibu yang udah tua nggak bisa, dengkul nggak kuat. Dulu Barus itu laut, ada bukit kecil, disitulah dikuburkan sahabat Rasulullah, Syekh Mahmud itu. Tapi kemudian surut air laut sehingga bukit itu menjadi tinggi sekali, 850 anak tangga. Zaman sahabat Islam sudah sampai sini.
Ada 1 kuburan sahabat Nabi. Di Cina ada 6 kuburan sahabat Nabi di Guangzhou. Di Turki ada 1, Abu Ayyub Al-Ansari, Istanbul. Di India, Pakistan, Bangladesh ada 1, dulu namanya India. Muhammad Al-Qasim, anaknya, cucunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di Rusia ada 64. Padahal minus 15 di bawah 0 kalau musim dingin. Lebih baiklah mati bersama orang soleh, biarpun miskin, daripada mati bersama orang jahat, biarpun kaya. Mati sama Fir'aun, wah sial banget. Memang barisan orang-orang kaya, tapi Fir'aun itu hina dunia akhirat. Biarpun dia kaya, punya Mesir, tapi Fir'aun itu hina. Kenapa? Dia nggak memilih agama, dia nggak mau taat sama Allah sama Rasulnya Nabi Musa. Orang yang nggak mau agama, hina dunia akhirat. Walaupun kaya raya Fir'aun, jadi raja seumur hidup. Nggak ada ibu-ibu lahiran anak. Udah lahir bu, anaknya udah laki-laki. Siapa namanya? Biar hebat Fir'aun. Terus langsung tetangganya bilang gila. Nggak ada orang yang mau memberi nama anaknya Fir'aun. Betul nggak? Kurang apa Fir'aun? Kalau harta nggak tanggung dia, kekuasaan seumur hidup. Ya, kurangnya 1 aja, nggak ada agama, menolak agama dia. Pejabat nggak ada mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditangkap tuh protokolnya. Menghina kau ya? Menghina. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Seandainya sekarang ini, zaman ini, ada Fir'aun berkuasa di sini, terus ada juga Nabi Musa, kira-kira bapak ibu ikut Nabi Musa atau ikut Fir'aun? Yakin? Fir'aun punya negara, sungai-sungai semua dia punya, negara ini semua dia punya menteri yang kaya hebat, Haman, duit sama dia semua rakyat takut sama dia, yang melawan dia dibunuh. Istrinya aja ngelawan dia, nggak mau beriman sama Fir'aun, nggak mau nyembah Fir'aun jadi Tuhan, dibunuh. Asiyah dibunuh Fir'aun. Sedangkan Nabi Musa cuma punya tongkat 1 aja. Miskin lagi, penggembala kambing. Hidup ikut penggembala kambing, mana enak? Nah, sekarang saya tanya lagi, ikut Fir'aun atau ikut Nabi Musa? Anda. Kalau ikut orang soleh, pertolongan Allah bersamanya. Kalau ikut orang yang salah, memanglah mewah, dapat duit, dapat jabatan, dapat ini, penghormatan. Yang beriman sengsara, 70.000 tukang sihir Fir'aun lawan di tanah lapang dengan Nabi Musa. Dilemparkan tongkat 1 dengan tali 1. Jadi berapa? 120.000 ular. 140.000 ular, 70.000. Tukang sihir bawa tongkat 1, bawa tali 1. Dilemparkan menjadi ular 140.000. Semua rakyat Fir'aun nonton. Fir'aun dan seluruh rakyatnya nonton. Di tengah tanah lapang itu. Nabi Musa punya tongkat 1, dilempar jadi ular gede. Dimakan itu 140.000 ekor ular. Tukang sihir Fir'aun itu dimakan semua. Setelah dimakan semua, tiba-tiba dipegang tuh tongkat. Ular besar itu kembali menjadi tongkat yang kecil. Kemana 140.000 ekor ular sihir dari tongkat dan talinya tukang sihir Fir'aun masuk dalam tongkat Nabi Musa yang sekecil ini. 120 ekor, 140.000 ekor ular dengan tali. Tongkat dengan tali yang jadi ular dimakan sama tongkat Nabi Musa yang sebegini, kembali jadi seperti ini. Kemana hilangnya yang 140.000 tali dengan tongkat tukang sihir itu? Maka tukang sihir langsung sujud. Mereka mengatakan, amanna billah Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Allah Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Ini bukan sihir, ini mukjizat. Karena kalau sihir, ular itu akan kembali menjadi tali dan tongkat. Tapi ini hilang ditelan tongkat Nabi Musa yang kecil itu. Apa kata Fir'aun? Kau beriman sama orang itu, sama Nabi Musa dan tidak menyembah saya lagi. Kupotong kaki tanganmu bersilangan.
Kusalibkan kau nanti di sepanjang sungai ini. Tukang sihir bilang, alah hari ini mati juga besok juga mati. Biarkan kami mati, tetapi mati dalam keadaan beriman. Faktubna ma'as syahidin, termasuk orang yang bersaksi bahwa Nabi Musa adalah Tuhan kami. Nabi kami dan Allah Tuhan kami. Mati semua itu tukang sihir. Setelah dibunuh, adakah 1-2 orang rakyat Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa setelah melihat itu? Enggak. Semuanya tetap aja pro Fir'aun. Saya tanya lagi, kira-kira kalau Nabi Musa sama Fir'aun ada sekarang, bapak-bapak milih mana? Amin.